Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap hari sebetulnya merupakan kesempatan bagi kita untuk berlaku sebagai orang beriman yang tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan serta tindak tanduk kita merupakan ekspresi dan buah dari apa yang kita imani. Namun seringkali sibuk, tidak punya waktu, kita jadikan sebagai pengecualian untuk memberi waktu kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengutus Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar sanggup menerima sabda Putramu yang menyelamatkan di setiap persiarahan hidup kami di dunia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama kita mendengarkan sebuah kisah tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah senantiasa memberikan hati dan roh yang baru di dalam batinmu, batinku, dan batin kita semua. Ia mengutus Roh Kudus untuk membimbing, mendampingi, dan menemani kita agar tidak tersesat dan kita berlaku setiap saat sebagaimana Allah yang adalah kudus, maka kita mestinya berlaku kudus. Menjadi sangat lucu dan tidak masuk akal mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi kata-kata kita selalu mengeluarkan kata-kata binatang terhadap sesama manusia. Padahal semestinya semakin Anda, saya, serta kita semua beriman, semakin kita mampu untuk menghargai martabat manusia dari sesama kita. Jangan karena kita mendengarkan apa yang menjadi kepuasan dari diri kita atau ambisi kita, lantas kita melakukan yang salah. Menjadi pribadi yang beriman, yang mengenal Tuhan dan mengaku diri sebagai anak-anak Allah, maka hendaknya setiap saat ia memperjuangkan hidup di dalam kekudusan. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bagaimana Tuhan memiliki undangan begitu banyak. Ia senantiasa datang menunggu kedatangan kita. Kasih-Nya tak terbatas. Kasih-Nya Ia berikan kepada setiap anak-anak-Nya yang senantiasa mau untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Suasana surgawi diumpamakan dengan suasana pernikahan, di mana sang pemilik pesta mengundang begitu banyak orang. Dan ketika orang sibuk, ketika orang tidak punya waktu, ketika orang mulai sibuk dengan gadgetnya, ketika orang mulai sibuk dengan media sosialnya, ketika orang tidak lagi peduli, merasa bahwa pekerjaannya lebih penting daripada Dia, Sang Pemilik kehidupan yang memberikan kesempatan kepada Anda, saya, serta kita semua untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan kita lupa bahwa Dia senantiasa memberkati kita. Maka jangan heran jika keselamatan itu justru dirasakan oleh orang-orang sederhana yang siap sedia mau diundang ke pesta dan mempersiapkan diri selayaknya. Ada hal yang menarik. Ada begitu banyak tanggapan undangan.
Ada yang langsung menanggapi, ada yang tidak peduli atau bahkan cuek. Tetapi juga ada yang menanggapi, tetapi dia tidak tahu kondisinya. Dia tidak tahu bagaimana memposisikan diri di hadapan yang maha tinggi. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar menghargai martabat sesama, memuliakan Tuhan yang hadir melalui sesama kita. Jangan kita lantas cuek, sibuk dengan segala pekerjaan. Hari ini kita diingatkan, Tuhan hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Maka mestinya kita ketika diundang untuk pertemuan RT, RW, kita datang jika kita punya waktu. Pertemuan lingkungan, pertemuan pengurus gereja, pertemuan segala macamnya. Kita diingatkan untuk belajar menghargai sesama. Bukan justru sibuk dengan diri kita sendiri. Ingatlah kata-kata dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan yang dipilih ialah mereka yang tidak hanya sekedar menjawab ya, tetapi ia mau berproses, mau hadir, mau dibentuk, sehingga akhirnya ia dilayakkan. Sekali lagi, banyak yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Dan yang dipilih adalah orang yang beriman dan berbuah. Dan buahnya itu adalah kebaikan. Bukan untuk kemegahan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Katakanlah kepada para undangan, perjamuanku sudah tersedia. Tuhan bersabda bahwa kasih Allah tak terbatas dan surga sudah disiapkan bagi kita semua orang beriman. Maukah kita hidup di dalam kekudusan dan tinggal di dalam firman-Nya serta melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam persiaran hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.